Salam sejahtera, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya damai dan sukacita Kristus beserta kita semua. Sungguh bersyukur kita masih terus diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita. Di bulan keluarga ini, pembelajaran firman pada hari ini bertemakan mengasihi keluargaku dalam kasih Kristus. Pembacaan ayat diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai umat percaya, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menempatkan kita di dalam keluarga di mana kita sekarang berada. Lebih dari sekedar hanya sekumpulan orang yang tinggal bersama, namun keluarga adalah konteks di mana Tuhan menempatkan kita untuk dapat saling melayani dan membentuk satu sama lain. Keluarga adalah orang-orang yang terdekat dan yang seharusnya paling mengasihi kita dan juga yang paling kita kasihi. Namun sayangnya, seringkali hal ini tidak selalu terjadi demikian. Ada banyak sekali hal-hal yang menyakitkan justru datang dari orang-orang terdekat kita. Kondisi ini semakin dipertajam dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita diam tinggal di rumah bersama keluarga kita. Stres dan meningkatnya frekuensi berinteraksi tidak jarang membuat hubungan dan komunikasi kita dengan keluarga menjadi renggang dan tegang. Di dalam surat ini, Paulus pun memahami adanya kesulitan interaksi di dalam keluarga. Di dalam suratnya, pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan 21, Paulus menuliskan prinsip-prinsip bagaimana relasi yang sehat antara suami istri, orang tua dan anak. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Namun Paulus mengerti bahwa prinsip-prinsip di atas tidak dapat dilakukan jikalau tidak ada pondasi yang kokoh. Oleh sebab itu, Paulus harus terlebih dahulu menjabarkan pondasi yang terpenting, yaitu kasih pengorbanan Kristus. Di dalam pasal yang pertama, Paulus memulai dengan mengingatkan akan hasil dari pengorbanan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan memberikan kita pengampunan. Ayat yang ke-13 dan 21. Lalu di pasal yang kedua, Paulus memberikan semangat dengan mengingatkan bahwa kita telah menerima itu semua. Kristuslah yang membangun iman kita dan berusahalah untuk terus berjalan di dalam Kristus. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu semua, di dalam pasal yang ketiga, Paulus meminta kita untuk selalu ingat bahwa kita yang lama telah mati dan hidup baru kita ada di dalam kasih pengampunan Kristus. Ayat yang ketiga. Dan di ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran di ayat yang ke-12. Dan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu di ayat yang ke-13. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga kita? Kasih pengorbanan Kristus mengajarkan kita untuk bersabar dan mengampuni. Mungkin ketika pasangan kita sibuk dan tidak menghargai hasil kerja keras kita, baik itu hal-hal yang sepertinya sepele, menyediakan makanan, membersihkan rumah, menafkahi keluarga. Bersabarlah dan ampunilah mereka. Mungkin ketika orang tua atau anak yang tidak saling mengerti betapa sulit bekerja ataupun belajar, percakapan yang tidak pernah dipahami, dan kesepian karena tidak dimengerti oleh karena perbedaan zaman dan generasi.
Bersabarlah dan ampunilah. Jauhkanlah kata-kata kotor dari mulut kita dan isilah dengan kata-kata dan perilaku yang penuh kasih dan membangun. Biarlah kasih ini yang mempersatukan dan menyempurnakan hubungan keluarga yang mungkin kurang sempurna. Keluarga, terlebih jika setiap anggota keluarga adalah umat percaya, adalah bagian dari tubuh Kristus. Memang tidak mudah untuk terus-menerus mengampuni, tetapi itulah yang dilakukan Tuhan untuk kita. Tuhan mengasihi kita sehingga Ia mengampuni dan menyempurnakan kita. Paulus mengajak kita untuk juga mengasihi keluarga kita di dalam kasih pengorbanan Kristus. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan memberkati.